Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari saudara kita di video sebelumnya, yang mana beliau bertanya terkait bagaimana cara untuk pengisian SPJ BKU kalau misalkan pencairannya itu terlambat, di mana dananya itu baru cair di bulan April, sementara untuk Januari, Februari, Maret ini harusnya ada pembelanjaan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk laporan di BKU-nya, seperti apa teknisnya? Silahkan nanti simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip karena nanti tentu takutnya kalau di skip itu ada salah satu step yang tertinggal atau ketinggalan seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, para operator yang mungkin punya kendala demikian, di mana dananya itu cairnya itu terlambat ya, entah itu baru cair di bulan Februari, Maret, atau mungkin bulan yang lain, di mana di bulan sebelumnya seharusnya ada pembelanjaan, maka bagaimana cara untuk mengisi laporannya? Silakan simak sering kita kali ini sampai selesai di video kita berikut ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke praktek bagaimana cara pengisian BKU atau laporan BKU untuk Arkas versi terbaru di 42.9 ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan dananya itu cair terlambat, tadi saya sudah sempat jelaskan di awal video kita kali ini terkait case yang akan kita bahas kali ini atau masalah yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini kita akan ambil contoh saja, misalkan dana untuk BOS di tempat kita baru cair di bulan Mei, misalkan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan sebelumnya, baik Januari, Februari, sampai April? Bagaimana cara kita mengisi laporan di keempat bulan ini, sedangkan dana yang bisa kita gunakan baru bisa kita cairkan di bulan Mei, seperti itu. Maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan untuk teknis pengisian laporan BKU-nya di Arkas, silahkan tutup dulu ya, tutup buku dulu untuk bulan-bulan sebelum dana cair. Berarti kita harus tutup buku bulan Januari sampai April tanpa mengisi apapun. Caranya ya, kita akan praktekkan bagaimana cara tutup bukunya untuk Januari sampai April. Caranya adalah silakan klik bulan yang bersangkutan. Contoh saja kita akan klik bulan Mei ini ya. Maka langsung kita klik tombol tutup buku yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian pilih lanjut seperti itu ya. Nah, ini kita akan klik batal karena di sini kita tidak akan menutup bukunya, karena ya kita nanti akan gunakan bulan Mei ini sebagai praktek pengisian teknis pengisian BKU kalau misalkan dananya itu terlambat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian tutup Januari sampai April terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, bagaimana untuk dananya? Apakah nanti dana Januari sampai April ini akan dikalkulasikan ke bulan Mei, sehingga nanti pembelanjaan itu bisa kita laporkan atau kita lakukan di bulan Mei? Nah, jawabannya adalah iya ya. Jadi jawabannya itu benar Bapak Ibu sekalian. Dana dari keempat bulan ini akan dikalkulasikan otomatis oleh sistemnya Arkas ke bulan Mei. Jadi kalau misalkan tiap bulan ini kita anggarkan 1 juta, maka nanti ketika kita mengisi laporan di bulan Mei ini akan tersedia dana yang bisa kita belanjakan sebesar 5 juta rupiah. Kenapa? Karena dari Januari 1 juta, Februari juga 1 juta, dan seterusnya, termasuk di bulan Mei pun 1 juta. Jadi ada 5 bulan, 5 kali 1 juta, total 5 juta rupiah yang bisa kita belanjakan. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para operator Arkas, karena mungkin mereka takut kalau misalkan ketika menutup buku, dana yang seharusnya dibelanjakan itu tidak bisa digunakan karena dianggap tidak dikalkulasikan ke bulan sebelumnya.
Dan di sini kita jawab ya bahwa di saat kita menutup salah satu bulan, contoh misalkan Januari sampai April, maka dana yang kita alokasikan dari Januari sampai April ini akan langsung dikalkulasikan atau digabung ke bulan berikutnya, yaitu ke bulan Mei, sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya. Oke, itu tahap pertama, yaitu tutup buku dulu untuk bulan-bulan sebelum dana itu dicairkan. Nah, untuk langkah kedua adalah bagaimana teknis pengisian laporan untuk daftar pembelanjaan di bulan yang kita tutup bukunya. Ya, dari Januari sampai April tentu kita sudah ada rencana pembelanjaan tiap bulannya. Nah, maka kita bisa laporkan atau kita bisa lakukan pembelanjaan di bulan Mei. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum membelanjakan atau belum merealisasikan semua rencana Januari sampai April ini, mungkin tidak akan begitu bingung dalam pengisian LPJ-nya atau pengisian BKU-nya, karena nanti untuk tanggalnya bisa langsung disesuaikan dengan tanggal pembelanjaan. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian mencairkannya itu kan di bulan Mei nih ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa membelanjakan rencana Januari sampai April di bulan Mei dengan data di bulan Mei. Jadi kalau misalkan Januari ada rencana beli buku misalkan, sementara ini belum direalisasikan dengan alasan belum ada dana yang bisa digunakan, maka Bapak Ibu sekalian bisa misalkan membelanjakannya di bulan Mei setelah dananya itu cair. Maka ketika mengisi laporan di bulan Mei, tentu tanggalnya pun akan tanggal di bulan Mei, seperti itu. Jadi sama tanggal 6 ya tanggal 6. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang menjadi pertanyaan paling banyak sekali. Bagaimana kalau misalkan karena Januari sampai April ini kita perlu alat-alat ya, yang sudah kita rencanakan untuk dibelanjakan. Contoh misalkan beli alat ATK dan lain-lain, sementara dananya itu belum cair, yaitu cair di bulan Mei, maka mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian ada yang menggunakan dana talang dulu. Jadi nota yang ada tentu tidak tertanggal bulan Mei setelah dana cair. Contoh misalkan Januari ada pembelian buku, karena uangnya belum cair dari bos, maka mungkin sebagian sekolah ada yang menggunakan dana talang dulu, maka notanya itu pasti tertanggal di bulan Januari. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Kalau misalkan kita baru bisa melaporkan di bulan Mei setelah dananya itu cair, maka sekarang kita akan bahas ya. Semoga ya mungkin agak sedikit muter-muter ya pembahasannya, tapi mudah-mudahan bisa Bapak Ibu sekalian pahami. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk teknis pengisiannya. Kita klik bulan Mei ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau misalkan Bapak Ibu sekalian baru cair di bulan Mei, silahkan lakukan tarik tunai dulu. Ya, anggap misalkan dana yang bisa kita cairkan adalah 1.402.000. Maka kalau misalkan belum mentarik tunai, di bagian kolom tunai ini pasti akan terisi 0. Sementara yang bisa kita gunakan untuk bikin laporan BKU tentu harus ada dana tunainya. Maka silakan lakukan tarik tunai dulu, kemudian tentu di sini sesuaikan dengan tanggal penarikannya. Kalau misalkan cairnya itu atau kalian cairkan di tanggal 1 Mei, maka pilih tanggal 1 Mei, masukkan nominal yang ingin dicairkan. Contoh misalkan ini kan nominalnya saldo 0 ya, dikarenakan saya sudah menariknya. Nah, kalau misalkan masih belum ada penarikan, maka di sini akan tertulis dana sebesar 1.402.000. Maka kalau misalkan kalian ingin menarik semua dana itu, masukkan nominal sesuai dengan dana yang ingin Bapak Ibu sekalian tarik, kemudian pilih simpan, maka nanti akan otomatis masuk datanya itu ke bagian nominal di kolom tunai. Nah, ini adalah dana yang bisa kita belanjakan, seperti itu. Dan tadi ketika kita misalkan menutup bulan Januari sampai April, maka dana itu akan dikalkulasikan di sini.
Jadi kalau tiap bulan ada 1 juta, maka yang muncul di sini akan nominalnya itu 5 juta rupiah. Maka silakan kalian bisa lakukan pembelanjaan untuk semua bulan Januari sampai Mei tentunya dengan menggunakan laporan di bulan Mei ini. Nah, dengan cara usahakan untuk yang pertama kali ditambahkan pembelanjaannya adalah tanggal yang paling awal dulu. Contoh, kita akan klik di sini tambah pembelanjaan. Oke, untuk contoh kali ini adalah pembelanjaan pembelian token. Ini biar mudah saja ya. Di sini misalkan kita ingin laporkan pembelian token untuk bulan Januari tanggal berapa misalkan. Di sini harusnya sih untuk tahap ini Bapak Ibu sekalian adalah tanggal setelah penarikan dulu. Ini belum menentukan tanggal sesuai dengan nota ya. Jadi ini tentukan tanggal setelah penarikan dulu. Misalkan kita tarik tanggal 1 Mei, maka kita anggaplah pembelanjaan untuk token ini di tanggal 5. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kita pilih ini tunai. Kemudian di sini centang jika pembelanjaan tidak memiliki toko. Misalkan kita beli di perorangan, karena untuk token sekarang ada juga yang jual di rumah-rumah ya. Kita masukkan nama penjualnya, misalkan apa namanya, Smart Sale, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita di sini centang, kita pilih lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa masukkan nomor notanya. Misalkan di bulan Januari itu Bapak Ibu sekalian beli token listrik, ada nomor notanya. Masukkan di sini nomornya ya, sesuai dengan nota yang ada. Nah, baru di sini silahkan Bapak Ibu sekalian sesuaikan dengan tanggal pembelanjaan realnya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu sekalian pilih bulan Januari. Kemudian tanggalnya misalkan di Januari tersebut dibelanjakan tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari. Nah, ini baru tanggal yang sesuai dengan nota pembelanjaannya. Tadi kan di awal kita pilih bulan Mei karena itu adalah tahap pertama yang agar bisa sistem ini membacanya sesuai dengan sistem yang sudah dilakukan, yang sudah ditentukan. Karena kalau kita misalkan langsung tadi pilih Januari, maka sistem akan menolaknya. Seperti itu. Jadi untuk tahap yang tadi ya kita ulang. Untuk bagian data yang ini, tanggal transaksi ini silakan masukkan tanggal setelah penarikan dulu. Nah, ketika melanjutkan ke proses berikutnya, ke bagian langkah kedua, yaitu ke bagian detail barang atau jasa ya, kita pilih lanjut dulu. Nah, kalau sudah masuk ke langkah 2, baru nanti silakan masukkan tanggal yang sesuai dengan nota pembelanjaannya. Jadi kalau misalkan ingin melaporkan Januari ya tentu di sini pilih Januari, tanggalnya pun sesuai. Kalau misalkan ingin melaporkan untuk bulan Februari atau Maret, maka di sini setting juga Februari atau Maret dan tanggalnya pun sesuai dengan nota pembelanjaan di bulan yang bersangkutan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kegiatan pembelanjaan. Untuk kegiatan pembelanjaan ini sebentar ini ya, kita bisa pilih pembayaran daya listrik dulu. Nah, ini rekeningnya belanja tagihan listrik, kita centang di sini. Ketika kita mencentang pembelian token listrik, kalau misalkan kita bikin laporan ini di bulan Mei, maka di sini akan tertulis 5 ya, maksimal 5. Kenapa? Karena ada 4 bulan sebelumnya yang belum dibelanjakan. Nah, kalau misalkan di sini tertulis 5, maka silakan masukkan 1 di sini. Ya, karena kita akan laporkan khusus untuk bulan Januari saja, karena kan tentu tiap bulan itu beda kwitansi atau beda nota ya. Maka di sini meskipun di sini tertulis maksimal 5, maka ganti di sini itu menjadi 1. Seperti itu supaya nanti kita bisa bikin laporan per bulan baik Januari, Februari sampai April atau Mei. Kemudian di sini tentu untuk maksimalnya disesuaikan dengan yang sudah kita rencanakan di bagian perencanaan. Nah, kemudian kita pilih lanjut.
Nah, kemudian kita pilih simpan, ya simpan. Maka nanti akan masuk langsung laporannya ke bagian ini teman-teman sekalian ya, atau Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Jadi terakhir saya akan coba tarik kesimpulan ya Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kalau ada yang ketinggalan bisa kita rangkum di bagian akhir ini. Oke, jadi kesimpulannya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya masalah di mana dananya itu terlambat cair, baik itu cairnya misalkan di bulan Februari atau mungkin Maret dan seterusnya, sementara ada pembelanjaan di bulan sebelumnya, maka yang harus dilakukan dalam proses pelaporan atau laporan BKU-nya, silakan tutup dulu bulan sebelum dananya itu cair. Jadi kalau misalkan cairnya itu Februari, maka silakan tutup BKU dulu untuk bulan Januari. Kemudian nanti bikin laporannya itu baru di bulan Februari. Jadi semua rencana transaksi di bulan Januari, laporannya itu diisi semua di bulan Februari setelah dananya itu cair. Dan yang menjadi catatan penting tadi adalah ketika kita masuk ke bagian langkah 2 ya, di mana pada bagian langkah 2 ini baru kita bisa men-setting tanggal sesuai dengan tanggal pembelanjaan realnya. Jadi kalau misalkan kita bikin laporan di bulan Februari, maka kita bisa bikin tanggal di bagian detail barangnya itu untuk tanggal bulan Januari. Jangan kita setting tanggal Januari di bagian langkah 1, karena nanti sistem ini akan menolaknya, seperti itu ya. Jadi untuk langkah 1 ini silahkan bisa ambil tanggal setelah pencairan dana, dan ketika nanti masuk ke bagian langkah 2 baru kita bisa sesuaikan tanggalnya itu tanggal per bulan Januari atau bulan-bulan yang lain yang ingin Bapak Ibu sekalian laporkan sesuai dengan nota yang sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan, seperti itu. Ya, baiklah, tadi kita sudah melihat bagaimana cara untuk pengisian laporan SPJ BKU kalau misalkan dananya itu cair terlambat ya. Tadi sudah kita bahas secara lengkap, dan semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian para operator yang mungkin punya kendala demikian ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan kita kali ini atau topik yang kita bahas kali ini, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mungkin itu saja. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.